Assalamualaikum, kembali lagi di channel Umanuna. Kali ini aku mau buat bolu matcha yang super enak, lembut, dan menarik, cocok untuk ide jualan. Yuk kita lihat proses pembuatannya. Pertama-tama sediakan wadah yang bersih. Pecahkan 6 butir telur. Pastikan telurnya masih dalam keadaan fresh ya. Masukkan 150 gram gula pasir. Setengah sendok teh vanila cair, satu sendok teh SP, lalu kita mixer dari speed rendah. Kemudian naikkan ke speed tinggi, kira-kira di mixer sekitar 5-7 menit sampai adonannya putih, kental, dan berjejak. Masukkan 150 gram tepung terigu, 1,5 sendok teh baking powder, (20 gram susu bubuk. Kemudian diayak agar tidak ada adonan yang menggumpal. Kita aduk sebentar. Selanjutnya kita masukkan 2 bungkus SKM atau 5 sendok makan krim kental manis. Lalu kembali kita mixer sebentar. Mixernya jangan terlalu lama ya, sebentar saja, asal tercampur merata. Kemudian kita masukkan 150 ml minyak sayur, masukkan 1 sendok makan pasta matcha, lalu kita aduk saja menggunakan spatula agar warnanya tercampur merata. Dan pastikan semua adonan minyak sudah tercampur merata ya. Ngaduknya perlahan saja agar tidak bantet. Dan ketika adonan sudah tercampur merata, sediakan loyang ukuran 22 yang sudah dialasi dengan baking paper. Kemudian bawahnya diolesi dengan minyak. Masukkan adonan tadi. Kalau tidak punya 2 loyang, pakai 1 loyang saja nggak apa-apa ya. Nanti disisir menjadi 2 bagian.
aku sudah panaskan kelakat, kemudian masukkan loyangnya ke dalam kukusan. Lalu kita tunggu sampai sekitar 30-35 menit. Lalu ketika sudah matang, kita angkat. Kemudian kita sisiri pinggirannya. Dalam keadaan panas, hati-hati ya agar membaliknya. Di sini ada adonan yang tidak tercampur, itu bisa kita sisir sedikit untuk toppingan atasnya. Bisa kita parut untuk toppingan nanti. Pastikan kuenya sudah dalam keadaan dingin ketika mau dihias. Lalu tinggal kita hias dengan buttercream. Sedikit potongan bulu yang saya parut tadi. Kemudian sampingnya juga dihias dengan taburan bulu. Kemudian atasnya kita hias dengan keju. Kemudian kita potong menjadi 8 bagian. Dan ini dia hasilnya, Masya Allah. Bisa dimasukkan ke dalam mika segitiga ini. Ini bisa jadi ide jualan, dan biasa aku gunakan mika segitiga ini aku jual dengan harga 10.000. Sekejap ludes habis. Ya hasilnya ya, hijaunya Masya Allah. Mungkin itu saja yang bisa aku bagi. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Umanuna. Kali ini aku mau share resep bolu red velvet. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Umanuna. Kali ini aku mau share resep cara membuat bolu kukus mekar. Hasilnya Masya Allah, cantik ya. Hanya bermodalkan 1 butir telur, tapi hasilnya mekar secantik ini. Yuk langsung aja ikuti aku ke cara membuatnya. Pertama, siapkan wadah bersih. Kemudian pecahkan 1 butir telur.
pastikan telurnya dalam keadaan suhu ruang ya. Kemudian masukkan 180 gram gula pasir, setengah sendok teh vanila cair, 250 gram tepung terigu, seperempat sendok teh baking powder, sedikit garam, 200 ml SKM yang sudah dilarutkan dengan air. Kemudian kita aduk sebentar agar di mixer tidak berterbangan. Kemudian kita mixer hingga tercampur merata. Selanjutnya kita matikan sebentar. Masukkan 1 sendok SP, kemudian kita lanjut lagi, kita mixer dari speed rendah secara bertahap, naikkan speednya dengan kecepatan tinggi. Kita mixer hingga adonannya putih, kental, dan berjejak. Kira-kira 5-10 menit. Ketika adonan sudah putih, kental, dan berjejak, kemudian kita turunkan speednya secara bertahap, kemudian kita matikan. Kemudian aku bagi menjadi 2 bagian ya. Kemudian yang satu bagiannya aku beri taburan nasi seras 2 sendok makan saja. Kemudian satunya lagi kita beri pasta pandan. Kasih pewarna coklat agar warna hijaunya tidak terlalu mencolok. Sambil kita aduk ya. Kemudian karena kebanyakan naruh pasta coklatnya, aku kasih lagi warna hijau. Nah, kemudian aku sudah masukkan ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah untuk memasukkan ke dalam mangkoknya. Aku sudah sediakan kertas muffin ya, dan kita isi kertas muffinnya dengan adonan yang sudah kita taruh di plastik segitiga. Kita masuki dengan selang-seling warna ya. Pertama putih, kemudian hijau, kita timpah lagi dengan warna putih, kemudian selanjutnya kita timpah lagi dengan warna hijau hingga adonannya sampai habis.
karena kalau tidak penuh dia merekanya kurang cantik. Pastikan kita mengisinya dalam keadaan penuh ya. Kemudian selesai kita kukus. Pastikan diberi jarak agar tidak menempel. Kemudian kita kukus selama 15 menit dengan api besar ya. Setelah 15 menit, Masya Allah, bolunya cantik ya, mengembang dengan sempurna. Kemudian kita angkat. Masya Allah, hasil bolu kukus mekarnya cantik ya, warna hijaunya tidak terlalu pekat, apalagi hanya bermodalkan 1 butir telur, hasilnya sebanyak ini. Kita coba ya. Masya Allah, enak ya, warnanya juga cantik, rasanya tidak terlalu manis, pas banget rasanya. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video selanjutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Umanuna. Kali ini aku mau share resep cara membuat bolu putu ayu kukus jumbo. Hasilnya Masya Allah, cantik dan lembut pastinya. Yuk ikut aku ke proses membuatnya. Pertama, aku sudah sediakan 300 gram kelapa parut. Kemudian kita taburi dengan 2 sendok makan tepung maizena. Kita aduk secara merata ya tepungnya dengan kelapa parutnya. Kemudian dikasih sedikit garam. Kemudian 1 lembar daun pandan. Kita kukus selama 10 menit agar kelapanya tidak mudah basi ya. Tujuannya kita kukus. Setelah 10 menit kita angkat.
Kemudian sediakan wadah bersih, masukkan 4 butir telur. Kemudian masukkan 240 gram gula pasir, 1 sendok teh vanila, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh SP, kemudian kita mixer dari speed rendah terlebih dahulu ya. Kemudian kita naikkan ke speed tinggi secara bertahap. Kita mixer sekitar 5-10 menit hingga adonannya putih kental dan berjejak. Tandanya adonannya sudah putih kental berjejak, dia meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini ya. Ketika kita angkat, dia seperti ada jambulnya gitu. Seperti ini. Kemudian kita matikan mixernya. Kemudian masukkan 2 sendok makan tepung tapioka. Dan masukkan 300 gram tepung terigu sambil diayak. Kalau tidak diayak dia nanti akan menggumpal. Kita aduk sebentar agar tidak berterbangan tepungnya. Kemudian kita mixer asal tercampur merata ya. Kemudian masukkan 260 ml santan. Dan kita ratakan dengan spatula. Masukkan jus pandan ya. Kemudian pasta pandan. Kalau nggak ada jus pandan bisa di skip, pakai pasta aja. Kemudian kita mixer. Kemudian kita beri 2 tetes pewarna kuning agar warna hijaunya tidak terlalu mencolok. Kemudian karena kurang hijau aku tambahkan pasta pandan lagi ya. Kemudian kita aduk balik. Aduknya pelan-pelan aja ya. Kemudian aku sudah sediakan loyang agar-agar, ini berdiameter 24 yang sudah diolesi dengan minyak. Kemudian diberi taburan kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Kita tekan-tekan kelapa parutnya. Kemudian kita masukkan adonan pandannya ke dalam loyang. Kita bagi menjadi 2 ya. Ini separuh aja aku mau masukkan. Kita kukus 2 kali.
Kemudian kita hentakkan untuk meninggalkan gelembung udara yang terperangkap. Dan kita kukus selama 15 menit. Pastikan kalau menggunakan panci bulat, tutupnya harus dialasi dengan kain ya, karena aku menggunakan kelakat, aku jadi tidak pakai kain. Kemudian setelah 15 menit kita buka, kemudian aku akan beri taburan gula merah. Di sini aku pakai gula merah ukuran 150 gram. Kemudian kita timpa dengan sisa adonan yang tadi ya. Ini karena kepenuhan, jadi sisanya aku taruh ke loyang ukuran 20 x 10 ya, sampai luber ya. Kemudian kita kukus selama 25 menit lagi. Setelah matang kita buka, Masya Allah, bolunya sudah matang. Siap kita angkat dari kelakat. Insya Allah ya, kelihatannya lembut sekali. Ini aku sisirin pinggirannya. Kemudian aku balik, ini dia hasilnya. Masya Allah, dari 4 butir telur menjadi secantik ini. Ini aku mau coba potong gimana hasilnya. Nah ini dia, Masya Allah, lembut sekali, nggak bantet ya, lembut, kenyal, dan pastinya gurih, nggak bikin enak. Mungkin ini aja yang bisa aku share, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Umanuna. Kali ini aku mau share resep kek klepon yang terlihat sangat mewah, wangi banget dan cantik ya. Kalau dari rasa lembut, gurih, perpaduan dengan inti kelapa, buttercream, dan kelapa kering, klop banget. Ibarat kue jadul versi kekinian. Suka banget deh pokoknya. Padahal hanya menggunakan 4 butir telur saja bisa menghasilkan bolu yang tingginya 11 cm dan berdiameter 22 cm. Yuk tonton terus videonya hingga selesai. Pertama-tama aku siapkan panci, kemudian masukkan 100 ml air, dan ini aku masukkan 100 gram gula merah, dan ini mau aku aduk. Pastikan api kompornya sudah hidup ya. Dan ini aku masukkan 1 lembar daun pandan. Kita aduk lagi. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam.
Dan kita aduk hingga gulanya larut. Kemudian kita masukkan 200 gram kelapa parut. Ini aku pakai kelapa yang bagian putihnya saja ya. Dan kita aduk hingga kelapanya mengering. Kira-kira kelapanya sudah kering, bisa kita matikan kompornya. Kemudian aku sudah siapkan wadah bersih. Kemudian pecahkan 4 butir telur. Pastikan telur yang digunakan dalam keadaan suhu ruang ya. Dan masukkan 240 gram gula pasir. Seperempat teh sendok garam. Masukkan 1 sendok teh vanila. Satu sendok teh SP. Kemudian kita mixer hingga adonannya putih, kental, dan berjejak. Secara bertahap kita naikkan ke speed tinggi. Kita mixer sekitar 5-10 menit hingga adonannya putih, kental, berjejak. Nah, tandanya ketika adonan sudah putih, kental, dan berjejak, dia meninggalkan jejak yang tidak mudah putus seperti ini. Kemudian kita matikan mixernya. Kemudian ini aku sudah sediakan 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian kita saring. Kemudian aku masukkan 300 gram tepung terigu. Ini tepung terigunya 3 kali aku masukkan ya. Jadi tidak langsung semua dimasukkan, agar mudah dia tercampur merata. Kemudian ini aku tadi sudah sediakan 300 ml santan yang sudah dicampur dengan pasta pandan. Kemudian ini kita mixer dengan speed rendah aja asal tercampur merata. Kemudian kita matikan, kita ratakan bagian bawahnya untuk memastikan tepungnya sudah tercampur merata. Kemudian ini aku masukkan lagi tepung terigunya. Aku masukkan lagi air santannya. Jadi masukinnya secara bertahap ya, air santan dengan tepung terigunya. Dan kita aduk lagi untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal di bawah. Dan kita masukkan sisa tepung terigunya. Dan kita tuang semuanya, air pandan dan santan. Kita aduk. Dan kita mixer lagi agar lebih mudah tercampur meratanya. Jadi mixer hingga adonannya tercampur merata saja ya. Kemudian kita matikan mixernya. Nah, ini kita mau aduk lagi untuk memastikan tidak ada tepung yang mengendap di bawah. Kemudian aku masukkan 3 sendok makan minyak sayur ya. Kemudian kita mixer kembali lagi. Dan kita matikan mixernya.
Ini kita ratakan kembali, kita rapikan pinggir-pinggirnya ya dengan spatula. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata, tidak ada tepung yang menggumpal di bawahnya, tepung maupun minyak yang menggumpal di bawahnya ya, tidak ada lagi. Kemudian aku sudah siapkan loyang ukuran 22 cm. Kemudian bawahnya saja diberikan olesan minyak, kemudian kita lapisi dengan baking paper dan masukkan adonannya ke dalam loyang. Ini loyangnya aku bagi menjadi dua. Dan ini mau aku ratakan dengan lidi untuk memastikan tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Kemudian kita hentakkan juga ya. Kemudian aku sudah siapkan kelakat yang sudah aku panasi sebelumnya. Ini mau aku masukkan sekaligus dua loyang. Ini aku mau kukus selama 35 menit. Kemudian setelah matang kita angkat. Ini mau aku tes tusuk dulu, apabila tidak ada yang lengket di lidinya berarti sudah matang. Ini dia hasilnya, Masya Allah. Bagian bawahnya tidak ada yang bantat. Kemudian ini mau aku olesi buttercream. Nah, pastikan sebelum itu bolunya sudah dalam keadaan dingin ya, baru dioleskan dengan buttercream. Kemudian beri taburan inti kelapa yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita timpa satu bagian bolunya. Dan ini aku beri buttercream bagian sampingnya juga ya. Kemudian bagian atas juga kita beri buttercream. Kemudian atasnya kita beri kelapa kering. Ditabur secara merata ya. Kemudian ini atasnya mau aku beri hiasan buttercream. Dan ini dia penampakannya, Masya Allah. Cake keleponnya sudah jadi, hanya bermodalkan 4 butir telur menghasilkan bolu yang secantik ini dengan diameter 22 dan tinggi 11 cm. Masya Allah ya. Mungkin ini aja yang bisa aku share. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Umanuna. Kali ini aku mau share lagi resep bolu kukus mekar. Kali ini aku mau pakai jus pandan. Dan ini dia hasilnya, Masya Allah, selembut kapas,
anti gagal. Cocok untuk pemula. Yuk langsung aja ikuti aku ke proses membuatnya. Pertama-tama sediakan wadah bersih, kemudian pecahkan 1 butir telur. Pastikan telur yang digunakan dalam keadaan suhu ruang ya. Kemudian masukkan 160 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh vanila cair, kemudian masukkan 200 gram tepung terigu. Ini sambil diayak ya, agar tepungnya tidak ada yang menggumpal. Kemudian 1 sendok TSP, masukkan 150 ml air jus pandan, ini kita campur menjadi satu ya, kemudian kita mixer. Sebelum di mixer kita aduk dulu agar tepungnya tidak berterbangan. Selanjutnya baru kita mixer. Kita mixer dari speed rendah terlebih dahulu ya. Kemudian secara bertahap kita naikkan dari speed rendah ke speed tinggi. Kemudian kita mixer kira-kira sekitar 5-10 menit hingga adonannya kental dan berjejak. Ketika sudah meninggalkan jejaknya tidak mudah putus, tidak mudah hilang, maka matikan mixernya. Kemudian kita beri 2 tetes pewarna hijau. Kemudian kita aduk balik ya. Kemudian aku sudah siapkan mangkuk kertas dan kita isi dengan penuh. Aku menggunakan sendok aja. Kemudian setelah selesai kita kukus dengan kelakat. Nah, kalau menggunakan panci bulat, pastikan tutupnya dialasi dengan kain agar air uapnya tidak masuk ke dalam bolunya. Kita kukus selama 15 menit dengan api besar. Nah, Masya Allah, hasilnya merekah. Kita angkat ya. Kemudian kita buka. Kemudian tengahnya kita kasih coklat, choco chip biar lebih manis.
Masya Allah ya, dari 1 butir telur menjadi 17 cup kertas bolu kukus mekar. Hasilnya cantik banget, Masya Allah. Ini yang mau aku coba ya. Kita buka dulu kertasnya. Masya Allah ya, nggak bantet, lembut seperti kapas. Pokoknya recommended banget buat pemula. Masya Allah ya. Mungkin ini aja yang bisa aku share. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Umanuna. Di video kali ini aku mau share membuat bolu kukus, yakni cake klepon. Sebelumnya aku udah pernah share ya, cake klepon 4 butir telur. Nah, kali ini aku mau buat yang versi 2 telurnya. Jadi, hanya bermodalkan 2 butir telur saja, hasilnya Masya Allah cantik ya, rasanya gurih dan lembut. Dari 2 butir telur, hasil bolunya tetap tinggi. Yuk simak terus videonya hingga selesai. Kemudian ini aku mau buat inti kelapanya. Pertama aku sudah siapkan panci. Kemudian masukkan 50 gram gula merah. Masukkan 50 ml air. Sedikit garam, 1 lembar daun pandan. Ini kita aduk sambil dihidupkan kompornya. Setelah mendidih seperti ini, baru kita masukkan 100 gram kelapa parut. Ini kita aduk hingga tercampur kelapa dengan gula merahnya. Kemudian sudah seperti ini, kita matikan api kompornya. Kemudian kita dinginkan. Nah, selanjutnya aku sediakan wadah bersih. Kemudian masukkan 2 butir telur. Seratus 120 gram gula pasir, 1 sendok teh vanila. Ini masukkan sedikit garam. Kemudian ini kita mixer. Hingga gulanya larut. Kemudian ini aku matikan. Baru kita masukkan setengah sendok teh SP-nya. Kemudian lanjut lagi di mixer dengan speed tinggi
sampai adonannya putih kental dan berjejak, kira-kira sekitar 5-10 menit. Nah, seperti ini ya tandanya ketika adonannya sudah putih kental dan berjejak, dia meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Kemudian ini aku masukkan tepung 150 gram tepung terigu. Ini aku masukkan tepung terigunya secara bertahap ya, sambil diayak. Kemudian tadi aku sudah masukkan setengah sendok teh baking powder. Kemudian kita mixer. Ya aku lupa, ini aku mau masukkan air santan 150 ml air santan yang sudah diberi tetesan pandan, dan baru kita mixer. Mixernya sebentar aja ya, asal tercampur merata tepung dengan adonannya. Kemudian ini mau aku aduk dengan spatula untuk memastikan tidak ada gumpalan tepung yang belum tercampur. Kemudian saya bertahap aku masukkan lagi ya tepungnya. Oh ya, tepungnya jangan langsung dimasukkan semua ya, agar dia tidak menggumpal. Ini aku masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk lagi dengan spatula. Kemudian baru aku masukkan 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian kita aduk lagi, di mixer sebentar hingga adonannya tercampur merata. Pastikan tidak ada endapan minyak yang belum tercampur agar bolunya tidak bantet. Ini ngaduknya diaduk balik ya, pelan-pelan saja. Kemudian aku sudah siapkan loyang ukuran 20 x 20 yang sudah aku alasi dengan baking paper. Sebelumnya dioleskan dengan minyak. Kemudian kita masukkan adonannya ke dalam loyang. Kemudian ini mau aku ratakan dengan tusuk lidi agar gelembung udaranya keluar. Kemudian dihentakkan juga ya. Sebelumnya aku sudah panaskan kelakat. Kemudian ini kita kukus. Kita kukus selama 20 menit dengan api
tapi cenderung kecil. Nah, pastikan tadi ngukusnya pakai serbet ya. Ini kalau sudah 20 menit kita tes tusuk. Kalau tidak ada yang lengket berarti kuenya sudah matang. Ini kita angkat. Kemudian kita sisir bagian pinggirnya. Kemudian dibalik. Masya Allah ya, bolunya tidak basah bagian bawahnya. Kemudian ini mau aku bagi menjadi 2 bagian. Kemudian satu bagiannya aku letakkan di atas meja bundar. Kemudian ini aku oleskan buttercream. Pastikan kuenya dalam keadaan sudah dingin ya, agar buttercreamnya tidak meleleh. Kemudian kita masukkan unti kelapa yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita masukkan satu bagiannya yang sudah diolesi dengan buttercream. Ini buttercreamnya aku beri sedikit pasta pandan ya, jadi warnanya bisa hijau. Kemudian kita timpa. Nah, insya Allah jadi hasilnya tinggi ya, karena bagian tengahnya diberi unti kelapa. Ini mau aku beri buttercream bagian sampingnya. Kemudian kita ratakan buttercreamnya. Kemudian ini aku beri kelapa kering. Kelapa keringnya bisa dibeli di toko bahan kue ya. Bagian sampingnya juga aku beri kelapa kering. Kemudian aku beri sedikit buttercream di atas kuenya. Kemudian aku beri potongan daun pandan sebagai hiasannya. Insya Allah ini dia hasilnya. Mungkin ini aja yang bisa aku share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Oma Nuna. Emang ya bun ya, buat bulu mekar satu ini emang sulit-sulit gampang. Aku pun juga terkadang juga masih sering gagal. Tapi tetap semangat ya bun untuk terus belajar. Kali ini aku buat bolu mekar lapis coklat pandan dengan ukuran jumbo. Yuk tonton terus videonya hingga selesai. Pertama-tama sediakan wadah bersih.
Kemudian pecahkan 2 butir telur. Pastikan telur yang digunakan dalam keadaan suhu ruang ya. Kemudian masukkan 200 gram gula pasir. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh baking powder. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh vanila cair. Kemudian ini masukkan 250 gram tepung terigu. Aku pakai protein sedang. Ini diayak terlebih dahulu ya, agar dia tidak menggumpal. Jadi aku menggunakan metode all in one. Semua bahan dicampur menjadi satu kecuali SP. Dan ini masukkan 250 ml santan cair yang sudah aku larutkan dengan air ya. Santan instan yang sudah dilarutkan dengan air. Kemudian ini aku aduk agar sebelum menghidupkan mixernya dia tidak berterbangan. Kemudian kita hidupkan mixernya. Ini di mixer hingga adonannya tercampur merata saja, sekitaran 1 menit. Kemudian kita matikan mixernya. Baru aku masukkan 1 sendok teh SP. Kemudian ini kita mixer hingga adonannya putih, kental, dan berjejak. Sekitaran 5 menit ya. Nah, seperti ini adonannya. Dia terlihat mengkilat, licin dan kental. Nah, maka dia sudah bisa kita matikan mixernya. Tidak perlu terlalu lama ya bun, karena dia nanti bisa overmix. Kemudian ini kita matikan mixernya. Kemudian kita ratakan dengan spatula. Kita aduk balik saja untuk memastikan adonannya benar-benar tercampur merata. Kemudian aku sudah sediakan 2 wadah bersih. Kemudian ini aku bagi menjadi 2 ya. Nah, satu bagiannya aku beri pasta black forest. Kemudian ini kita aduk balik. Pelan-pelan saja mengaduknya ya. Kemudian satu bagiannya lagi aku mau beri pasta pandan. Dan kita aduk balik juga. Nah, selanjutnya ini sudah selesai, aku beri pewarna. Kemudian aku sudah sediakan wadah. Nah, ini aku menggunakan cup puding ya, ukuran 90 ml. Kemudian ini mau aku masukkan ke dalam cup pudingnya. Warna pertama aku masukkan warna hijau.
kemudian warna coklat, kemudian warna hijau, kemudian warna coklat. Nah, ini kita ulangi secara selang-seling hingga cupnya terisi penuh. Kalau punya plastik segitiga bisa lebih rapi lagi ya, karena stok plastik segitiga aku sudah habis, jadi aku hanya menggunakan sendok. Ulangi proses ini hingga adonannya habis ya. Setelah terisi penuh dan adonannya habis, ini aku mau buat tanda tambah dengan menggunakan gula pasir biar bolunya merekah 4. Kemudian ini tadi aku sudah panaskan kelakap, kemudian ini masukkan ke dalam kelakap. Pastikan air kukusannya benar-benar mendidih ya. Dan ini mau aku kukus selama 15 menit dengan api besar. Pastikan kalau menggunakan panci biasa, tutup atasnya menggunakan serbet. Kemudian setelah 15 menit, bismillahirrahmanirrahim, ini mau aku buka. Nah, Masya Allah ya, hasilnya mengembang dengan sempurna, merekah 4. Nah, Masya Allah, cantik banget warnanya. Kemudian ini mau aku angkat. Nah, Masya Allah, bolu kukus mekar pandan coklatnya sudah siap, sudah matang. Ini dia hasilnya. Ya Allah, ini dia hasilnya. Dari 2 butir telur bisa menghasilkan 15 cup puding bolu mekar pandan coklat. Nah, Masya Allah ya, cantiknya. Nah, silahkan mencoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.